Nah, ini aku akan spill bukunya ya. Nah, ini ciri-ciri buku bajakan itu adalah. Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Oke, ini baru setelah sekian lama ya, akhirnya bisa lagi jumpa dengan latar buku ini. Jadi kalau dulu warna latarnya itu agak ungu, nah sekarang udah latarnya berbeda, warna hitam. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbicara tentang pembajakan buku. Oke, kita mulai dari pengalaman pribadi yang sudah saya alami dan kami alami, tim kami alami perihal pembajakan buku ini. Oke, ceritanya dimulai dari saat admin memesan. Jadi ada adminku itu pesan buku via Shopee. Saya sebutkan nih marketplace-nya karena kenapa nanti akan ada penjelasannya di belakang. Kenapa saya berani menyebutkan nama Shopee di konten ini. Oke, kami beli di Shopee. Kemudian sebelum beli chat dulu dong si penjualnya, menanyakan keoriginalan buku itu. Jadi kami kan sangat berhati-hati untuk tidak membeli atau memperkaya pedagang buku bajakan, sehingga kami cek dulu apakah ini bukunya original gitu. Nah, si penjual ngomong dong, iya ini original. Dan sebelumnya sudah ditanya ke beberapa toko yang mengatakan bahwa buku ini bajakan, buku ini repro, buku ini tidak asli gitu. Jadi banyak toko-toko buku yang menjual buku bajakan. Dan anehnya langgeng dan jaya banget di Shopee ya. Pengalaman ini saya tulis karena saya berbelanja di Shopee. Aneh banget kenapa kok bisa Shopee membiarkan pedagang-pedagang ini tetap berjualan di marketplace mereka. Padahal jelas-jelas sudah tertulis di deskripsi itu no original. Nah, itu sayang sekali dah. Nah, ketemu sama sebuah toko yang mengatakan bahwa buku dia original dan dia siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Jadi saya akan spill chatnya nanti di sini gimana. Jadi saat kita tanya pertama kali sebelum check out ya tentunya. Nah, akhirnya kita percaya 100%. Oke, ini mungkin toko original dari sekian banyak toko repro yang ada di Shopee. Nah, ini ada nih yang jual buku original. Belilah di sana. Nah, setelah datang, datanglah buku ini. Nanti aku akan spill detailnya ya. Buku ini coba lihat secara sekilas. Silahkan. Ini udah jelas banget ini non-ori. Yang datang adalah buku bajakan yang dijual dengan harga buku original. Dan ternyata itu banyak semua, ada beberapa akun yang kejadiannya seperti itu. Jadi mereka menjual buku bajakan tapi dijual dengan harga original. Jadi hati-hati kalian memilih toko serius. Komplain dong kita, gak mau kan kemudian viral gitu di sosmed karena nuding-nuding kurir yang nggak mau terima barang dari Shopee gitu kan. Jadi kita kemudian barang kita terima, tapi kita ajukan pengembalian secara baik-baik via akun pengembalian barang yang tersedia di Shopee. Nah, Shopee kemudian membuka kayak semacam ayo kirim bukti kalau misalkan buku itu benar-benar tidak original. Nah, kemudian kami foto ciri-cirinya ya. Buku-buku yang tidak original atau buku-buku bajakan adalah salah satu cirinya adalah memakai kertas buram. Jadi kertasnya buram. Nanti aku di akhir video ini akan syuting gimana kondisi bukunya. Yang pertama itu dia kalau buku bajakan memakai kertas buram pastinya. Yang kedua, gradasi tulisan itu buram, jadi kayak semacam fotokopian gitu. Terus yang ketiga, jilid itu kayak lemnya itu gampang lepas. Nah, itu terlihat banget kalau buku itu bajakan. Terus yang ketiga, pemotongan itu tidak rapi, jadi kacau balau semuanya buku itu. Kalau itu ciri-ciri dari buku bajakan. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian membeli buku dan dapat buku seperti itu. Nah, itu 100% buku bajakan. Pakai kertas buram, terus tulisannya juga buram, jilidnya tidak rapi, bindingnya tidak rapi, potongan kertas tidak rapi. Nah, itu
jelas buku bajakan. Nah, kami ajukan bukti-buktinya, terus komplain dong sama si Shopee dan juga sama si pedagang. Anehnya pedagang kekeh mengatakan itu buku ori kok gitu. Loh, kenapa pakai kertas buram? Kita kan komplain kan, kok pakai kertas buram gitu. Kalau pakai kertas HVS beratnya lebih dari 2 kilo. Wah, udah aneh nih si pedagang. Terus pedagang mengatakan bahwa buku itu kami beli secara original dan kemudian pedagang memberikan bukti pembelian faktur pembelian dari penerbit katanya, terus dia melampirkan fakturnya dari Andi Offset. Nah, kebetulan saya kenal nih dengan Andi Offset, kemudian saya kontak si Andi Offset, terus mengatakan itu bukan buku kami. Nah, ketahuan nih si pedagang, terus pedagang berkelit-kelit segala macam, terus pedagang kemudian si penjual toko ini kemudian, ayo kita ketemuan langsung di distributor buku. Wah, ini aneh kan, kenapa kok ngajak ketemuan di distributor? Kan bisa jadi kalau misalkan ngajak ketemuan di distributor, bisa jadi itu adalah distributor buku-buku bajakan. Harusnya saya cukup menyesal kenapa waktu itu tidak mengiyakan pertemuan dengan distributor bajakan, kan bisa langsung sidak gitu. Karena waktu itu saya masih berpikir positif, saya akan menyelesaikan masalah ini sesuai prosedur yang ada di Shopee, dan saya masih mempercayai Shopee sebagai akun yang sebagai marketplace yang bijaksana dalam menyikapi hal ini gitu. Maka kemudian saya mengatakan kita selesaikan masalah ini via prosedural Shopee. Jadi barang dikembalikan via Shopee. Tuh. Nah, ternyata si pedagang itu langsung chat pribadi ke admin dan mengatakan banyak chatnya, saya akan spill di sini. Nah, admin kan heran ya, terus pedagang itu berkelit-kelit mengatakan bahwa buku itu dia kulakan dari pemegang distributor resmi dari beberapa penerbit. Jadi dia menyebutkan waktu itu katanya ada pedagang Ibu Afni, dia itu TB Bangkit yang ada di Taman Pintar atau terkenal dengan shopping, mengatakan bahwa si Ibu Afni ini merupakan pemegang distributor resmi dari penerbit Media Abadi katanya, yang buku ini terbitan Media Abadi. Terus dia menyebutkan bahwa Ibu Afni ini juga memegang distributor resmi dari penerbit Bentang katanya gitu, dan penerbit Ombak. Pokoknya dia sebutkan beberapa penerbit yang katanya dia kulakan buku di daerah di sana, di daerah Taman Pintar. Aku nanti akan spill toko tempat beli buku ini, di mana saya beli toko, dan saya akan spill semua chat antara saya dan pedagang, antara admin dan pedagang dan penjual di Shopee ini. Udah kembali lagi ke cerita tadi ya. Akhirnya waktu itu nggak mau dong ketemu di luar Shopee. Kita selesaikan baik-baik karena percaya pada Shopee. Kita berikan bukti-bukti dan ciri-ciri akun bajakan, ternyata ditolak sama Shopee dengan alasan bukti kurang. Sampai di sini kemudian saya cukup kecewa dengan Shopee dan merasa apa mungkin tim penilai Shopee kurang edukasi perihal buku bajakan sehingga kemudian menolak permintaan retur buku ini, pengembalian buku kepada penjual. Apakah mungkin Shopee kemudian terbuai dengan komisi yang diberikan penjual karena kepada Shopee sendiri, atau jangan-jangan emang Shopee nggak mau tahu dan tutup mata dengan pembajakan buku? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ya terkait kasus ini. Kalau misalkan kalian pernah ada di posisi begini atau pernah berbelanja di Shopee dan merasa kecewa karena mendapatkan buku bajakan, kalian bisa spill ceritanya di bawah, dan saya sangat bersyukur misalkan ternyata Shopee mungkin di kasus saya saja dan tidak di kasus kalian, atau mungkin ternyata Shopee sebenarnya cukup melawan pembajakan buku, tapi kalau misalkan dilihat ini kayaknya nggak ada itikat baik nih gitu. Kenapa kok bisa Shopee tetap mendukung berjamurnya pembajakan buku di marketplace mereka? Nah, ini sangat disayangkan. Padahal udah jelas-jelas ditulis, saya upload fotonya, kami upload bukti-buktinya, semuanya lengkap perihal buku bajakan ini. Tapi ditolak. Nah, lagi-lagi kemudian saya kecewa.
Apa mungkin Shopee emang benar-benar mengejar profit dari penjualan sehingga kemudian mengabaikan etika dalam perbukuan atau mendukung pembajakan buku. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, itu dia tentang perihal pengalaman pribadi saya berbelanja di Shopee yang ternyata sejauh ini, jadi kami sempat komplain perihal kenapa loh kok Shopee pro terhadap pembajakan buku, kenapa kok ajuan pengembalian barang yang kami lakukan itu ditolak dan dikatakan kurang bukti. Kami sempat komplain dan Shopee mengatakan bahwa tim Shopee waktu itu mengatakan akan menelpon, tapi sayangnya sampai video ini dibuat tidak ada telepon dan itikat dari tim Shopee, serta pedagang sudah melenggang asoy. Mungkin bukan saya saja korbannya, ada banyak korban lain yang tidak mau speak up, tapi akhirnya saya akan speak up bahwa saya dengan keras menolak pembajakan buku. Siapapun yang berada di balik pembajakan buku itu merupakan oknum-oknum yang mendukung matinya perbukuan di Indonesia. Ingat itu. Oke, sekarang saya akan bercerita lagi proses saya menemukan kemudian karena kecewa ya dengan hal ini, otomatis saya kemudian mencari-cari siapa penerbit dari Media Abadi. Dapatlah kontaknya Media Abadi. Kami melakukan beberapa chat, kemudian beberapa percakapan juga, dan menanyakan perihal apakah benar buku itu sudah dibajak. Dan ternyata emang benar ya, Media Abadi itu udah tahu kalau buku itu dibajak, tapi tidak bisa apa-apa Media Abadi karena sekarang posisinya juga sudah tidak ada penerbitnya dan sudah dalam keadaan bangkrut, dan buku mereka dibajak secara bebas di luaran. Itu kasihan sekali kan, penerbit nggak bangkrut, dan jangan tanya penulisnya pasti sudah sama sekali tidak mendapat royalti, sedangkan buku mereka dibajak dan terjual sekian kopi bebas di pasaran. Nah, itu memprihatinkan sekali. Itu dia kenapa saya menentang keras pembajakan buku ini, karena yang dirugikan cuman bukan satu elemen, tapi ada di sana ada penerbit, di sana juga ada penulis itu bikin buku itu bertapa sekian malam ya. Jadi jangan dikira bikin buku itu langsung sehari selesai, tapi itu butuh ratusan malam untuk menyelesaikan satu buku, tapi ternyata bukunya dibajak. Itu mengecewakan sekali, serius. Kalau Anda pembaca buku bajakan, Anda penjual buku bajakan, Anda pendukung pembajakan buku, maka kan Anda melakukan kejahatan berlapis, mendolimi banyak orang, mulai dari penerbit, penulis, semua hal, editor, susah payah, keringat dituangkan untuk melahirkan sebuah buku, tapi akhirnya kemudian sia-sia. Jadi memperkaya pedagang buku bajakan. Saya rasa penonton saya adalah penonton yang cerdas sehingga tidak mau ya. Jadi benar kata Bang Terelie, hanya orang-orang bodoh yang membeli, yang menjual, yang mendistribusikan dan mendukung pembajakan buku. Saya sepakat sama si Terelie ini. Oke, itu dia ya tentang pembajakan buku, dan saya akan spill seluruh percakapan, komplain, serta hal-hal terkait masalah ini. Jika kalian punya pengalaman yang sama, silahkan komen di bawah, dan kalian bisa membagikan pengalaman atau mungkin ada tips-tips perihal pembajakan buku ini. Dan kayaknya beberapa oknum juga sudah semacam lelah dan capek, dan beberapa penerbit juga gulung tikar akibat pembajakan buku ini. Mau sampai kapan seperti itu? Nah, ini aku akan spill bukunya ya. Nah, ini ciri-ciri buku bajakan itu adalah dia pakai kertas buram. Jadi begini. Tuh. Ini udah kertasnya beda.
Nah, begini dia. Nah, gradasinya itu enggak bagus gitu, jadi kayak ada begini nih. Ada begini nih, bikin capek dan bikin sakit mata sebenarnya. Belum direkam. Nah, begini nih. Ingat nih, dari segi itu gradasinya itu gradasi, aduh payah dah ini nggak tahu nih penulisnya ini udah, aduh kasihan nih. Nah, begini nih modelnya. Kok bisa gitu ada orang manusia yang tega membajak buku nih seperti ini nih. Nih begini nih, jadi terus kertasnya pakai kertas buram tentunya. Terus nih motongnya itu nggak rapi seperti ini, dan ini pastinya tidak terlalu tebal covernya, hanya pakai apa ini, kayaknya ini jauh lah. Terus ini bindingnya seperti ini gampang copot ya tuh, jadi kayak asal lekat aja gitu, udah selesai. Kasihan ini penulisnya nih, kasihan banget nih, buku setebal ini dia pasti udah bikin sekian tahun ya, ternyata dibajak, ampun. Kita bandingkan dengan buku yang non bajakan, ini asli karena ini buku lama. Ini penerbit Jala Sutra yang juga udah nggak ada, tapi saya selalu membeli ya buku-buku asli. Nah, seperti ini pakai kertas book paper. Jadi kertas book paper ini kertas begini, warna kuning. Kalau kertas buram itu kertas jahat itu, kalau dipakai buku entah kenapa masih ada gitu. Nah, ini coba bandingkan, ini lebih enak kan bacanya sama yang tadi. Gradasi tulisannya juga, entah apa orang-orang tim penilai Shopee yang mengatakan kurang bukti itu mungkin kurang melek literasi kali ya, sehingga kemudian tidak tahu membedakan mana buku bajakan dan mana tidak bajakan. Ditolak dong, ya ampun. Ayo dong Shopee, ampun gila deh, mau sampai kapan menjadi marketplace pendukung pembajakan buku. Nah, ini buku asli nih, lebih enak kan, lebih nyaman jauh dibanding. Nah, ini juga hitam tapi beda, kertasnya juga beda nih, enak bacanya tuh lebih tebal. Nah, coba lihat tuh dia ya, ini perbedaannya jauh banget nih. Untuk jilid, pastinya jilidnya sama juga tebal kayak tadi, tapi lebih rekat tuh kan, dia lebih rekat, lebih kokoh dan nyaman juga. Bandingkan sama ini, aduh entah, no comment dah, kenapa gitu masih ada orang-orang yang tega seperti ini, kayak gini jauh banget, aduh entah dah. Kalau misalkan nggak dari kita, siapa lagi yang mau memberantas pembajakan buku ini? Udah gitu ya.